Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pagi ini, Wulan datang lebih awal ke minimarket tempatnya bekerja karena dia harus menemui beberapa sales luar kota. Dia akan mengecek kiriman barang pesanan, di mana nanti dia menunjukkan tempat peletakannya di gudang. Itulah pekerjaan yang digeluti Wulan hampir setahun terakhir. Dia merasa cocok bekerja di salah satu minimarket yang terletak di kota Surabaya. Selama ini, tugasnya adalah menata dan merapikan barang dagangan. Wulan yang berasal dari Klaten merasa betah berada di sana. Selain pekerjaannya yang termasuk ringan, dia juga senang dengan beberapa kerabatnya berada di kota tersebut. Meski begitu, Wulan lebih memilih mengontrak rumah daripada numpang dengan kerabat. Dia merasa lebih leluasa dalam beraktivitas. Begitu tiba di depan minimarket, sudah tampak dua mobil box terparkir di sana. Tampak pula Pak Imam, atasannya, yang sudah lebih dulu tiba. Segera Wulan mendekat. Setelah berbasa-basi sebentar, dia pun mengajak sales baru tersebut menuju gudang. Dia menunjukkan tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. Jangan sampai bercampur ya, ucap Wulan mengingatkan. Di sela pembongkaran barang tersebut, tiba-tiba Wulan dipanggil oleh Pak Imam. Diajaknya dia masuk ke ruang khusus, yakni ruang yang biasanya dipergunakan untuk melayani para tamu. Di sana Pak Imam menceritakan tentang salah satu cabang minimarket yang baru saja diresmikan. Toko yang terletak di sebuah perumahan baru, tepatnya di pinggir jalan raya daerah Darmo. Minimarket itu akan mulai beroperasi minggu depan. Jadi, kamu dan beberapa pegawai lain akan dipindah tugaskan ke sana, ucap Pak Imam. Wulan sempat kaget mendengar berita tersebut, tapi itu adalah tugas. Mau tidak mau dia harus menerima keputusan bosnya. Pak Imam melanjutkan ceritanya tentang minimarket tersebut. Menurutnya, bangunan market tersebut cukup besar dibanding beberapa cabang yang lain. Hanya saja tempat itu masih belum padat penduduk, karena perumahannya masihlah baru. Tapi sasaran pembeli bukan hanya para penghuni perumahan saja. Tentu orang yang lewat di sekitaran akan tertarik dengan keberadaan minimarket, yang mana letaknya nyaman untuk tempat beristirahat, karena area parkir yang cukup luas dan juga dilengkapi dengan toilet serta musola. Sengaja, pihak market tidak mencari pegawai baru.
Menurut Pak Imam, pegawai lama saja yang dipindah tugaskan karena sudah paham pekerjaan. Siapa saja yang pindah ke sini, Pak? Tanya Wulan. Dia khawatir kalau temannya nanti dari cabang lain yang belum dikenalnya. Begitu Pak Imam menyebut nama Roni, Arsy, dan Indah, Wulan pun menghela nafas lega. Dia sudah mengenal ketiga orang tersebut bahkan cukup dekat. Mereka semua merupakan perantau seperti halnya dia. Arsy dan Indah berasal dari Bogor, sedangkan Roni dari Kota Pati. Dan di awal perkenalan adalah saat sama-sama ngekos dulu, yang akhirnya Wulan memilih pindah untuk ngontrak rumah. Baiklah, Pak. Saya siap menunggu pemberitahuan selanjutnya. Ucap Wulan. Setelah obrolan itu selesai, Pak Imam menyuruh Wulan melanjutkan pekerjaannya. Hari pertama bekerja di market baru, Wulan bersama ketiga rekannya melakukan doa bersama. Mereka ingin agar di tempat baru itu semua berjalan lancar. Mereka juga berharap market ramai dari para pembeli agar ada bonus spesial dari Pak Dimas, sang manajer. Sebelum bubar, Pak Dimas mendatangi mereka, yang kemudian memberikan arahan kepada mereka berempat. Di sini kalian nanti akan bekerja secara bergantian. Pria gagah dan tampan dari Solo itu memulai pidatonya, yang mana nanti ada 2 shift di setiap hari, shift pagi dan malam, sehingga semua diharapkan agar menjaga kesehatan dan kekompakan. Dia juga mengulang memberitahu tugas-tugas yang harus dilakukan, yakni mengecek, juga mencatat barang yang datang dan barang yang keluar, serta melayani pembeli dengan keramah tamahan. Kalian harus bisa mengatur jadwal dengan baik dan harus bisa bergantian membackup satu sama lain, ucap Pak Dimas. Dengan kompak, mereka berkata siap, seperti pasukan yang ditatar komandannya. Karena tidak ada pertanyaan, Pak Dimas berpamitan meninggalkan mereka. Dimulailah rapat antar karyawan untuk menentukan pergantian shift, di mana besok dimulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam adalah Wulan dan Roni, sementara shift kedua adalah Arsy dan Indah. Hari pertama itu mereka berempat bekerja bersama dari pagi sampai malam. Roni bagian pengepakan barang, Wulan bagian menatap barang yang datang, Arsy melayani pembeli, dan Indah membersihkan debu yang ada di minimarket. Hari-hari berlalu dan berjalan normal. Terkadang Wulan dan Roni masuk pagi, kemudian Arsy dan Indah masuk malam. Semua mereka jalani dengan riang gembira, dan terkadang Pak Dimas mengecek ke sana pada siang hari. Hanya sekedar mengecek saja untuk meyakinkan bos kalau semua baik-baik saja dan terkendali. Dan untuk sementara, karena situasi masih sepi dan belum kondusif, pihak market belum menambahkan karyawan tambahan. Pagi ini adalah shift dari Arsy dan Indah. Suasana lumayan ramai, karena banyak orang yang datang untuk melihat-lihat perumahan. Mereka mampir ke market untuk istirahat sekalian membeli makanan maupun minuman. Dan bisa jadi mereka nanti akan menjadi pelanggan saat menghuni perumahan. Mendekati pukul 9 malam, tepat sebelum bergantian shift, Arsy dan Indah dikejutkan dengan kedatangan satu keluarga yang tampak tergesa-gesa. Pembeli yang terdiri atas ayah, ibu, beserta anak laki-laki mereka yang berusia sekitar 25 tahun dan 15 tahun terlihat sangatlah aneh. Dengan tampang yang pucat pasi, mereka mencari satu barang, yaitu kembang setaman.
Maaf, Bu. Kami tidak menyediakan barang yang Ibu cari. Ucap Indah sopan. Tentu hal itu sangatlah tidak wajar. Tidak biasanya orang mencari sejenis bunga di sebuah market. Meski begitu, Arsy dan Indah mencoba berpikir positif. Mungkin saja pembeli tersebut sedang terburu-buru hingga salah masuk toko. Beberapa saat kemudian datanglah Wulan menggantikan mereka. Kami pulang dulu ya. Paling Roni sebentar lagi datang. Ucap Indah yang sudah bersiap pulang. Begitupun Arsy yang ada di sampingnya. Setelah mereka keluar, Wulan mulai menghitung pemasukan yang diperoleh dari shift pagi. Dia merasa suasana malam itu sangatlah berbeda dari malam-malam yang lain. Terasa sepi. Hanya suara radio dari dalam minimarket yang terdengar. Tiba-tiba, dia dikejutkan kedatangan Roni yang tampak kurang sehat. Wajahnya nanar dan sedikit pucat. Wulan pun panik ketika menyentuh dahi kawannya itu. Roni mengalami panas tinggi. Dia menyuruh Roni untuk kembali pulang saja agar kondisinya tidak semakin parah. Kamu pulanglah, biar aku yang jaga malam ini, ucap Wulan. Tapi Roni menolak. Dia memilih beristirahat sejenak di dalam untuk memulihkan kondisinya. Setelah meminum obat, dia melangkah meninggalkan Wulan. Sementara Wulan hanya bisa menatap Roni yang melangkah gontai. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Wulan yang berjaga sendirian sekali menengok ke tempat Roni. Kawannya itu masih merasakan demam sehingga belum bisa menemaninya. Tapi dia cukup tenang karena Roni bisa tidur nyenyak. Dengan ditemani suara radio, Wulan mengisi kesibukan sambil merapikan barang-barang. Suara lolongan anjing liar terdengar samar bersautan, bersaing dengan laju mobil yang sesekali melintas di tol. Wulan bangkit saat terdengar suara pintu terbuka. Dia pun menyapa pembeli dengan ramah, yang mana pembeli itu adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta 2 orang putra dan putri. Mereka berpencar ke penjuru minimarket untuk memilih barang-barang yang akan dibeli. Wulan duduk di tempat kasir. Sambil mengawasi pembeli tersebut, dia mulai mencatat perincian malam ini. Dan tanpa sengaja, pulpennya jatuh ke lantai. Sebelum dia mengambilnya, perasaannya menjadi agak ngeri. Bau anyir darah diikuti bau gosong dengan cepat menerkam hidungnya. Ditambah mencekam dengan suara lolongan anjing yang terdengar makin cepat dan makin keras. Segera Wulan bangkit menuju depan meja. Dia yang hendak meraih pulpen ke bawah. Sekilas matanya tertuju pada kaki keluarga itu. Jantungnya berdetak sangat cepat saat melihat kaki mereka gosong tanpa alas kaki. Tampak kulit yang mengelupas dan bau daging terbakar yang menyengat. Melihat hal ganjil tersebut, seketika Wulan berdiri. Ketakutannya semakin menjadi begitu keluarga itu sudah menghilang. Dalam kepanikannya dia coba menyisir ke segala penjuru minimarket. Dia menjadi tenang saat tidak ditemukan keluarga itu. Mbak mencari kami ya. Suara sang ibu terkesan menggema. Bersamaan itu, ternyata mereka sudah berdiri di depan pintu masuk minimarket. Dan kali ini bukan keluarga itu saja. Tampak pula satu keluarga yang muncul siang tadi. Sosok yang mencari kembang setaman. Apa kembangnya sudah ada, Dek? Suara sang ibu terdengar mengerikan. Wujud mereka sangat menyeramkan. Seluruh tubuh tampak gosong dengan bau anyir dan bau daging terbakar menyeruak di seluruh ruangan.
Dengan tatapan yang menyeramkan, mereka semua melangkah menuju Wulan. Mereka berjalan perlahan sambil membawa belanjaan yang juga terlihat gosong. Wulan hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya. Di tengah rasa takut yang luar biasa itu, dia menutup matanya tanpa bisa bergerak, apalagi berlari. Wulan, suara Roni membuatnya seperti tersadar. Sesaat kemudian kembali dia membuka mata dengan perasaan cemas. Detak jantungnya yang berdebar mulai tenang saat tidak ditemukan kembali sosok yang mengerikan. Hanya tampak Roni yang berada di dekatnya. "Kamu kenapa menjerit?" Dengan wajah yang pucat, Roni bertanya. Wulan masih terdiam, yang kemudian dia meminum air mineral untuk menenangkan diri. Ini adalah kali pertama dia melihat sosok tak kasat mata. Dan bukan hanya seorang saja, tapi serombongan hantu yang dilihatnya. Dia terhenyak saat Roni kembali menanyakan perihal apa yang membuatnya menjerit histeris. Tapi Wulan menutupi kejadian yang baru saja dialami. Dia khawatir kalau Roni yang sedang sakit menjadi ikutan takut. Sehingga Wulan memberikan alasan kalau dia terkaget saat ada laba-laba jatuh di wajahnya. Sudahlah Ron, kamu kembali istirahat saja, ucap Wulan. Roni yang tidak puas dengan jawaban Wulan memilih untuk ikut berjaga. Dia merasa kalau kondisi tubuhnya sudah mulai pulih. Dia tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wulan. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah mobil patroli dari pihak berwajib, yang tentu saja membuat Wulan dan Roni saling pandang. Tidak biasanya di jam segitu ada patroli. Setelah parkir di depan minimarket, turunlah 2 anggota kepolisian. Kemudian mereka masuk untuk membeli rokok dan camilan. "Dari mana, Pak?" tanya Roni membuang rasa penasarannya. Salah satu dari polisi tersebut menjawab kalau mereka ikut mengatur lalu lintas jalan sejak semalam, di mana telah terjadi kecelakaan tabrakan sekitar pukul 8:30 malam tadi. Sebuah mobil menabrak pembatas jalan dari beton, yang kemudian oleng dan disusul mobil belakangnya. Keduanya pun terbakar. Semua penumpang tewas. Korban dari mobil pertama terdiri atas 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anaknya laki-laki. Mereka adalah satu keluarga yang tidak pergi melamar. Sebelumnya, mereka mampir ke toko bunga untuk mencari kembang setaman. Tapi sayang, kembang tersebut tidak didapatkan. Sementara korban di mobil kedua juga terdiri atas satu keluarga. Mereka terdiri atas ayah, ibu, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Niat mereka untuk rekreasi di akhir pekan. Semua makanan ringan dan persiapan liburan hangus terbakar. Wulan bergidik ngeri saat mendengar cerita petugas polisi itu. Membayangkan semua sosok yang telah mendatangi market tadi. Sosok yang meninggalkan bau anjir dan bau gosong. Sudah pasti kalau semua itu adalah penampakan dari korban kecelakaan yang dimaksud. Dia berharap cukup kali ini saja sosok-sosok itu datang menemuinya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.